Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Mungkin setelah seharian beraktivitas, malam hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai malam hari ini Tuhan masih izinkan kami kembali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam Mesbah Doa malam hari ini Tuhan. Biar kiranya kami buka hati kami mau menerima setiap yang baik dari Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami sedang alami, apapun situasi, kondisi yang saat ini kami alami, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, saat kami mengetuk pintu, Engkau bukakan. Kami percaya sebab Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari datangi setiap kami dengan kasih-Mu, yes, dengan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Terima kasih. Kami yang rindu, kami yang haus akan Tuhan boleh dipuaskan malam hari ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Mari buka hati kita datang pada Tuhan, sembah Dia. Yes, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Yes. Dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, mari datang. Ya, terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Yes, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Yes, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya
ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan kau biarkan, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami mau nikmati kebaikan-Mu malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu, yes. Dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Karena yang kami mau percaya penuh kepadamu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat malam saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan kita mau sama-sama merenungkan anugerah Tuhan. Dan kirimkan terus kesaksian saudara supaya kita sama-sama bisa mendengar dan membangkitkan iman kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Saya jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari tahun 2020 bahkan sampai sekarang. Oh, ini jemaat awal. Saya sekarang berdomisili di Jakarta dan saya mau bersaksi atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dan oleh mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ini divonis dokter kena TB paru, ya. Tapi saya terus berdoa memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya ini masih ada tugas di dunia ini sebagai istri dan ibu dari 4 anak. Tolong sembuhkan saya. Dan kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Dan puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus sangat baik, ya. Oleh mujizat Tuhan menyembuhkan saya.
Semenjak saya mendengar mesbah doa Ibu, saya jadi lebih sabar dan tidak egois lewat setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan merubah hidup saya. Kalau saya merasa bersalah kepada suami dan anak-anak, saya belajar merendahkan hati dan meminta maaf. Wow, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Demikianlah kesaksian saya. Saya berterima kasih yang pertama pada Tuhan Yesus yang sangat baik bagi keluarga kami. Serta saya berterima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim yang tidak lelah memberitakan firman Tuhan kepada kami semua. Doa saya Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim sehat selalu, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berharap, percaya, dan berdoa kepada Tuhan. Iya, dan kesembuhan pun boleh kita alami. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan beri kita kesembuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang masih di Amsal 31 ayat yang ke-21. Tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya, dan ini ditulis oleh Lemuel. Ini adalah amsal-amsal dari ibunya. Ketika itu Lemuel menjadi seorang raja dan diberi nasihat oleh ibunya. Ayat yang ke-21 ini bercerita tentang istri yang cakap itu mahkota bagi suaminya. Istri yang cakap itu ya adalah sesuatu yang berharga lebih daripada emas dan perak. Ayat 21 dikatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Seorang wanita yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang rajin, dia gak pernah takut ya tentang apapun juga yang akan menimpa karena dia percaya bahwa seisi rumahnya berpakaian rangkap. Ya, ada persediaan, ada perlindungan Tuhan karena seorang wanita yang cakap itu tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan pada malam hari pelitanya tidak pernah padam. Ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani ya dan lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Seorang wanita yang cakap itu juga dia mau terus ya berdandan. Dia membuat permadani bagi dirinya, dia membuat baju dari lenan halus, kain ungu pakaiannya. Artinya apa? Seorang wanita yang cakap dia harus terlihat, saudara, tetap cantik, ya dia tetap berdandan ya dimanapun agar ya terlihat lebih ya apa ya, bisa membawa semangat dan juga spirit yang positif bagi keluarganya. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau dia itu duduk bersama-sama dengan ya tua-tua negeri, dikatakan di sana. Jadi saudara, yang dimaksud dengan pintu gerbang pada zaman dulu dalam adat Yahudi atau dalam budaya Yahudi zaman dulu itu, pintu gerbang adalah satu tempat di mana ya orang-orang itu bertemu. Pintu gerbang itu tempat perdagangan ya, orang-orang ketemu untuk ya bermeeting, untuk membicarakan bisnis ya. Dan di situ duduk para orang-orang kaya, mereka itu ya para saudagar, disitulah tempat pusat ya, pusat bisnis kalau sekarang itu namanya pintu gerbang. Dan dikatakan di sana istri yang cakap itu suaminya itu dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, istri yang cakap suaminya itu dikenal ya karena doa seorang istri, peran seorang istri dalam keluarga itu bisa menaikkan derajat suami. Apalagi kalau istrinya takut Tuhan dan senantiasa berdoa menyerahkan suami dan rumah tangannya ke dalam tangan Tuhan. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ayat 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Seorang istri yang cakap, wanita yang cakap itu tidak pernah berhenti bekerja. Ya, dia mau menjadi juga orang yang menjadi penopang bagi keluarga dan rumah tangga. Dia bikin pakaian lalu dijual. Ya, ia menyerahkan juga ikat pinggangnya kepada pedagang. Ya, seorang wanita yang cakap itu apapun akan dilakukan bagi keluarganya untuk menopang suaminya, bukan sebaliknya menghabis-habiskan atau menghambur-hamburkan uang. Tidak bijaksana, tetapi istri yang cakap itu lebih bijaksana.
Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Istri yang cakap itu dia punya pakaian dikatakan kekuatan. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya itu kekuatan, ya. Orang-orang yang cakap, yang dekat dengan Tuhan, ya pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, dia tertawa. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Wow, luar biasa saudara. Bahkan dikatakan ia tertawa tentang hari depan. Artinya apa? Istri yang cakap, yang takut Tuhan, dia tidak khawatir ya tentang hari depan. Dia tersenyum, dia tertawa karena dia tahu ya semuanya baik, semuanya Tuhan sudah cukupkan, dan semuanya dia punya persiapan untuk menata masa depan dan hari tua. Saudara, kita ini harus menata hari tua kita ya. Kita harus bijaksana supaya nanti kita hidup itu tidak bergantung pada anak, tidak berharap pada anak, tidak berharap pada orang lain, dan kita bisa menjadi orang-orang yang tertawa tentang hari depan karena ada pengharapan, ada persediaan, ada manajemen, ada hikmat yang Tuhan berikan sehingga masa depan kita itu kita tidak takut. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang cakap, ya dia buka mulut hanya untuk membicarakan hikmat, tidak sembarang bicara. Ya, dan dia itu punya pengajaran yang lemah lembut di lidahnya. Ya, seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang cakap, tidak pernah berhenti mengajar. Kita bisa mengajar di mana saja, saudara. Tidak semua orang mengajar seperti saya di YouTube atau di mimbar. Dimanapun kita bisa mengajar, dimulai dari anak-anak kita ajarkan, kita nasihati firman Tuhan. Kita bisa mengajar semua orang ya yang kita temui, teman kita, menasihati mereka dengan firman Tuhan. Ya, ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Seorang wanita yang cakap, yang takut akan Tuhan, dia itu mengawasi pekerjaan rumah tangganya. Ya, dia adalah seorang yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab dengan apapun dalam keluarga dan rumah tangganya. Makan kemalasan tidak dimakannya, tidak ada kemalasan. Istri yang cakap, rajin bekerja, ya bahkan waktu-waktunya terus diisi untuk hal-hal yang berguna. Ya, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Istri yang cakap itu anak-anaknya menyebut dia bahagia, bahkan anak-anak itu senang kalau kita di rumah. Ya, dan suaminya memuji dia, saudara. Ya, jadi ibu-ibu kalau kita ingin mendapat pujian dari anak dan suami, maka mari kita berusaha menjadi wanita yang cakap, yang takut Tuhan, yang belajar dan meneguhkan hatinya dalam firman Tuhan. Ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ya, biarlah suami kita memuji kita, ya berkata bahwa memang ya di luar sana ada begitu banyak wanita, tapi kita ini melebihi ya semua wanita yang ada di luar sana itu. Dan dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan, kecantikan itu bohong, ya semuanya itu sia-sia. Jangan habiskan waktumu, uangmu hanya untuk saudara kecantikan fisik. Banyak orang sekarang operasi kanan kiri hanya untuk mengejar kecantikan lahiriah fisik, tapi tidak mempedulikan kecantikan batinian dari Tuhan. Kita belajar untuk kita ini boleh ya menjadi orang-orang cantik di hati dan batiniah kita, karena itu yang menyenangkan Tuhan. Yang terakhir 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, istri yang takut Tuhan, orang yang rajin bekerja, dia akan menerima saudara bagian dari hasil tangannya. Segala yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil, dan kita lah yang akan menikmati semua hasilnya. Ingat ya, keadaan kita hari ini, buah kita hari ini itu adalah bagian dari taburan kita di masa yang lalu. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, menjadi orang yang cakap, bekerja tidak malas, dan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi orang-orang yang cakap, terutama para wanita yang hidup takut akan Tuhan, cakap, rajin bekerja, dan juga memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, biar istri-istri menjadi istri yang takut Tuhan, yang cakap, suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi, rumah tangga dipulihkan, suami, istri, anak-anak semua mengalami perkenanan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga kami, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat keuangan, apapun kami berdoa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang malam ini mengikuti mesbah doa, apapun pergumulan mereka, mungkin ada yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, ada yang sedang mencari pekerjaan, apapun itu Tuhan menjadi jawaban bagi kami, asal kami mau sungguh-sungguh bertobat. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam nama Yesus jamahan Tuhan terjadi, dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, karena Tuhan sang penyembuh bagi kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan bawa terus kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak, diberkati kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah buat Indonesia. Berkati pemerintahannya dengan roh takut Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran yang ada, para menteri-menteri, MPR, DPR, semuanya Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Mereka menghormati Tuhan dan mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan dari keputusan Tuhan. Kami berdoa lawat bangsa kami, biarlah semua keadaan jadi semakin baik. Berkati TNI Polri sebagai aparat di atas bangsa kami, beri keamanan, kesejahteraan, dan beri juga kesatuan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Berkati Indonesia, tanahnya, udara, laut, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanannya diberkati oleh Tuhan sehingga kami tidak berkekurangan. Tuhan pelihara hidup kami lewat tanah di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama Timur Tengah. Hari-hari ini sedang terjadi perang, biarlah semuanya boleh Tuhan sudahi dan beri kesempatan untuk orang-orang bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia mencari wajah-Mu dimanapun berada, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.